Perkenalkan, nama saya Fata Naminullah, mahasiswa Sistem Informasi Universitas Mercu Buana. Jadi tujuan video ini adalah untuk memenuhi tugas besar 2 mata kuliah dasar pemrograman. Jadi pertama kita lihat sebenarnya tugas apa sih yang diberikan. Di sini tertulis tugas besar 2. Buatlah program menu dengan menggunakan bahasa pemrograman C++. Menu yang akan dibuat tidak boleh sama dengan contoh yang ada di modul atau kuis pertemuan ke-9. Menu terdiri atas minimal 2 buah menu pilihan. Kemudian buatlah video yang berisikan penjelasan program menu yang telah dibuat. Jangan lupa video diupload ke YouTube ya. Isikan juga alamat URL dari video yang telah diupload ke WA Group. Oke, jadi di sini kita diperintahkan untuk membuat sebuah program menu sederhana menggunakan bahasa C++. Kemudian di video ini adalah untuk menampilkan program tersebut dan menjelaskan program tersebut, bagaimana skripnya, bagaimana berjalannya program tersebut. Oke, langsung kita mulai. Pertama kita buka dulu programnya. Oke, jadi program yang saya buat ini adalah program aplikasi pendataan mahasiswa. Ya, jadi di sini ada sebenarnya seperti aplikasi CRUD sederhana. Ada create, read, update, dan delete. Sudah lihat di sini menu pertama itu lihat data atau read, kedua itu tambah data atau create, ketiga itu perbarui data atau update, dan keempat itu hapus data atau delete. Dan menu kelima itu keluar atau exit. Ini tampilan pertama menunya adalah seperti ini. Selamat datang di aplikasi pendataan mahasiswa. Silakan pilih menu di bawah ini. Oke, kita pilih dari menu pertama. Oke, lihat data. Oke, data tidak tersedia, silakan ke menu tambah data untuk menambahkan data. Jadi apabila data masih kosong akan menampilkan tampilan seperti ini. Jadi kita harus menambahkan data terlebih dahulu. Kita kembali ke menu utama. Kita coba dulu ke menu ketiga, perbarui data. Data masih kosong, silakan ke menu 2 tambah data. Jadi kita tidak bisa memperbarui data apabila data masih kosong. Begitu juga dengan menu keempat, yaitu hapus data. Data masih kosong, silakan ke menu 2 tambah data untuk menambahkan data. Oke, kita kembali ke menu utama. Lalu kita ke menu kedua, tambah data, masukkan name. Oke, masukkan nama depan. Oke, data berhasil dimasukkan. Silakan ke menu 1, lihat data untuk memastikan data yang baru dimasukkan. Jadi kita harus ke menu lihat data untuk melihat apakah data yang kita tambahkan berhasil masuk. Oke, berhasil masuk data yang kita masukkan tadi. Ini kita tambahkan data lagi agar tidak hanya ada satu data. Oke, data berhasil dimasukkan. Kita kembali ke menu utama. Lalu kita ke menu ketiga, menu perbarui data atau update atau edit. Pilih nomor data yang ingin perbarui. Kita perbarui nomor 2. Data yang perbarui adalah sudah benar, masukkan name. Ubah jadi 53, tadi sebelumnya 52. Lalu nama jadi nama tetap. Enter. Data berhasil diperbarui. Silakan ke menu 1 untuk memastikan data yang baru diperbarui. Oke, kita ke menu lihat data. Oke, data sudah berubah jadi 53. Yang sebelumnya adalah 52. Kembali ke menu utama. Kita ke menu selanjutnya, yaitu menu hapus data. Kita
pertama kita pilih nomor data yang dihapus, kita hapus nomor 2. Oke, data yang akan dihapus adalah data, ya benar, data berhasil dihapus. Silakan ke menu 1, lihat data untuk memastikan data yang baru dihapus. Oke, kembali ke menu utama 1. Oke, data nomor 2 sudah berhasil dihapus, data menu Lovatan. Kita coba apabila memasukkan menu yang tidak ada. Contoh, masuk menu nomor 6. Menu 6 tidak tersedia, silahkan pilih menu kembali. Jadi langsung ke pilih menu lagi, lalu kita coba lihat data. Kita pilih kembali ke menu utama atau tidak. Bila kita memilih tidak, maka akan keluar. Dan apabila kita memasukkan selain 1 dan 2, akan exit program juga. Jadi kita coba 3. Mohon maaf terjadi kesalahan teknis, lalu program berhenti. Mungkin sekian penjelasan tentang aplikasi yang sudah saya buat. Lalu kita akan lanjut ke pembahasan mengenai codingannya. Oke, kita bahas dari paling atas. Oke, ini berikut script dari program yang tadi. Ini sebenarnya program tadi adalah yang dilakukan program tadi hanyalah manipulasi data array, dan di sini array ini kita menggunakan vektor. Apa itu vektor? Oke, mari kita lihat penjelasannya. Menurut web nblocknlive.com, vektor adalah suatu kelas template yang merupakan bagian dari STL, Standard Template Library, dan dapat digunakan untuk menggantikan array. Sama dengan array, vektor juga menyimpan elemen-elemen secara bersebelahan, dan elemen tersebut dapat diakses sesuai subscript atau indeks. Oke, apa kelebihan vektor? Ukuran vektor dapat berubah secara dinamis dan dengan mengalokasikan memori yang ditangani secara otomatis oleh vektor itu sendiri. Vektor umumnya digunakan pemrogram karena alasan fleksibilitas dalam ukuran dan kecepatannya. Berbeda jika menggunakan array. Apabila kita membuat sebuah elemen dengan pernyataan A10, maka ketika program sedang dijalankan dan ukuran yang digunakan tidak mencukupi, maka kita harus menghentikan program, mengganti ukuran array, kemudian menjalankan program lagi. Oke, berikut penjelasan singkat mengenai vektor. Kita balik ke scriptnya. Oke, jadi pertama di atas kita declare array data mahasiswa yang akan menampung data dari data mahasiswanya. Di sini kita ada 4 function, pertama view, input, update, dan delete data, dan ada function main untuk menjalankan programnya. Jadi saat mulai program terjalan, yang pertama tampilkan adalah tampil ini. Oke, kemudian masukkan pilihan. Sini kita sudah mendeklar variabel pilih menu. Ini pilih menu, kita masukkan menu mana yang akan kita pilih. Lalu untuk case 1, kita menjalankan function view. Apa yang dijalankan di function view? Di function view akan print tampilan seperti ini. Lihat headernya, ada lihat data, kemudian ada header tabelnya. Lalu kita cek apabila data mahasiswa length data mahasiswa sama dengan 0, maka akan menampilkan data berikut. Data tidak tersedia, silakan ke menu tambah data untuk menambahkan data. Namun apabila data mahasiswa tidak sama dengan 0, maka akan menampilkan data mahasiswa tersebut. Oke, kemudian menu kedua, function input.
Pertama kita declare variabel string untuk name, nama depan dan nama belakang. Dengan kita print header tambah data, lalu kita input name, nama depan, nama belakang. Kemudian kita push ke dalam array data mahasiswa. Jadi sebenarnya data array di sini hanyalah array of string, karena saya belum mengerti untuk menggunakan array of object di C++. Jadi dari ketiga data tersebut, name, nama depan, nama belakang, kita gabung menjadi satu string, kemudian kita push ke dalam array data mahasiswa. Lalu kita keluarkan alert successful, data berhasil dimasukkan, dan himbauan untuk menu 1 untuk melihat data yang baru saja dimasukkan. Oke, case ketiga, update. Oke, kita mendeclare integer index, variable index. Lalu kita mengecek apabila tadi belum kita coba di program. Jadi apabila data mahasiswa tidak sama dengan 0, maka akan menjalankan program untuk mengedit data. Namun apabila data mahasiswa masih kosong atau lengthnya sama dengan 0, maka akan menampilkan alert seperti data masih kosong. Silakan ke menu 2 tambah data untuk menambahkan data. Sama seperti di menu view tadi. Jadi untuk memperbarui data, kita input index. Index itu indeks dari array-nya yang akan kita ubah. Sebenarnya bukan indeks yang kita input, karena yang ditampilkan di tabelnya adalah nomornya, jadi kita masukkan nomor. Namun untuk mengubah data array-nya kita menggunakan indeks. Indeks dimulai dari 0, sedangkan nomor dimulai dari 1. Jadi untuk mendapatkan indeks yang sesuai, kita memasukkan nomor yang kita input dikurang 1 untuk mendapatkan indeks yang sebenarnya. Oke, kemudian kita input name, nama depan dan nama belakang yang baru, kemudian data berhasil diperbarui. Oke, menu keempat, delete data. Delete data sama dengan tadi update. Kita masukkan nomor data yang ingin kita delete, dan pertama mengecek apabila data mahasiswa masih kosong, dia akan menampilkan alert seperti ini. Data masih kosong, silakan ke menu 2 tambah data untuk menambahkan data. Tidak mungkin kita menghapus data yang tidak ada, kan? Lalu apabila data mahasiswa lengthnya tidak sama dengan 0, maka akan menjalankan function berikut. Pertama kita masukkan nomor data yang akan kita hapus. Di sini nomor data, variabelnya adalah index. Oke, kemudian untuk menghapus kita menggunakan function erase. Itu adalah function dari vektor tadi. Vektor, kemudian kita masukkan iterator. Iterator di sini adalah indeks dari array yang akan kita hapus. Pertama kita mendeklarasikan iterator di atas. Lalu untuk mendapatkan indeksnya kita menggunakan data mahasiswa begin. Itu untuk mendapatkan indeks pertama, indeks 0, kemudian ditambah nomor tadi dikurang 1 untuk mendapatkan indeks sebenarnya. Setelah itu baru kita hapus datanya. Setelah berhasil data, kita keluarkan alert data berhasil dihapus. Silakan ke menu 1 untuk memastikan data yang baru dihapus. Oke. Setelah itu ada menu kelima, yaitu keluar. Ya, hanya print tulisan terima kasih, sampai jumpa kembali, kemudian tutup 0, break, program berakhir. Kemudian ada sini default apabila menu yang kita input salah. Tadi masih salah, kita kurang spasi di sini. Ini tampilannya kurang rapi. Tadi apabila kita memasukkan misalkan 6, input 6, menu 6 tidak tersedia, silakan pilih menu kembali. Maka go to menu utama ada di sini. Dia kembali ke sini untuk menginput kembali menu.
Jadi setelah switch case di sini ya, setelah menjalankan fungsinya break lalu masuk ke sini, ada opsi kembali ke menu utama, ya atau tidak. Kita masukkan angka 1 atau 2. Apabila kita masukkan angka 1, kita kembali ke menu utama. Kalau tidak, kita exit programnya. Dan apabila kita menginput selain 1 atau 2, program akan otomatis keluar juga, sama seperti apabila kita tidak ingin kembali ke menu utama. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai program menu sederhana yang sudah saya buat. Mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang jelas. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.